Kalau kalian punya mesin waktu, kira-kira kalian bakal ngapain? Pergi ke masa lalu buat ngulangin beberapa momen indah sama keluarga? Atau mungkin mantan kekasih kalian yang sekarang udah jadi mantan? Cie. Atau benerin kesalahan kalian di masa lalu yang kalian seselin? Atau ke masa lalu buat tujuan kemanusiaan kayak bunuh Hitler? Gagalin aksi kriminal di masa lalu kayak nyuruh Munir turun dari pesawat? Atau nyuruh Brigadir J nggak usah daftar polisi? Atau mungkin bukan masa lalu, kalian malah pengen pergi ke masa depan di mana teknologi tuh udah sangat maju supaya bisa nikmatin kecanggihan teknologi yang ada di masa depan. Atau pengen nyembuhin berbagai macam penyakit yang mungkin di masa sekarang obatnya tuh masih nggak ada atau belum ditemuin. Ada banyak banget hal yang mungkin bisa kita lakuin kalau time travel atau perjalanan waktu tuh bisa terjadi. Sebenarnya sih, konsep perjalanan waktu ini tuh bukan istilah baru yang muncul di masa sains modern zaman sekarang. Manusia zaman dulu udah ngenal konsepnya, tapi mungkin nggak sadar kalau itu tuh perjalanan waktu. Contohnya kayak kisah Revati yang diceritain dalam epik Mahabharata. Dan juga mungkin dalam agama kalian ada yang mengenal perbedaan waktu antara alam akhirat dengan alam dunia. Ya walaupun gak secara spesifik nyebutin kalau itu time travel, tapi seenggaknya ada sedikit kesamaan sama konsep relativitasnya Einstein, kalau waktu itu relatif. Dalam sejarah modern, ada nih novel The Time Machine karya H.G. Wells yang secara eksplisit ngejelasin soal konsep perjalanan waktu ini di tahun 1895. Apakah time travel beneran bisa dilakukan? Sebelum masuk ke pembahasan orang-orang yang diklaim sebagai time traveler, kita perlu tahu dulu apakah time travel itu memungkinkan. Kalau buat jawab pertanyaan itu, kita harus balik ke tahun 1905 di mana Einstein nerbitin bagian pertama dari teori relativitasnya yang dikenal sebagai teori relativitas khusus. Menurut teori ini, kita mungkin bisa ngelakuin perjalanan ke masa depan. Mungkin di antara kalian ada yang tahu twin paradox? Nah, bayangin kalian tuh punya saudara kembar. Kemudian salah satu dari kalian ngelakuin perjalanan roket ke angkasa luar dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Sedangkan kembaran kalian nunggu di bumi. Pas kalian balik, ternyata saudara kembar kalian yang ada di bumi jadi lebih tua dari kalian. Hal ini terjadi karena ketika kita bergerak dengan sangat cepat sampai mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan semakin melambat. Konsep ini dikenal dengan istilah time dilation atau dilatasi waktu. Nah, dulu pernah diadain eksperimen buat nguji teori ini, namanya Havel-Keating Experiment yang dilakuin tahun 1971. Mereka bikin jam atom, terus jam itu ada yang disimpan di Washington dan sisanya diterbangin keliling dunia. Hasilnya jam yang udah dibawa keliling dunia tadi jadi beda sama jam yang disimpan di Washington. Waktunya jadi beda meskipun perbedaannya kecil banget, cuman selisih nanoseconds. Ini membuktikan bahwa teori Einstein tuh benar, dan dari teori ini ada loh orang yang diakuin sebagai time traveler. Namanya Sergei Krikalev, seorang kosmonaut Uni Soviet terakhir yang terdampar di orbit bumi di luar angkasa selama 803 hari 9 jam 39 menit. Sergei Krikalev pergi ke luar angkasa pas Uni Soviet masih ada dan balik ke bumi pas Uni Soviet udah bubar. Karena Sergei ini lama di luar angkasa atau di orbit bumi, maka kalau dilihat dari sudut pandang time dilation atau dilatasi waktu, Sergei Krikalev ini ngelakuin perjalanan ke masa depan selama 0,02 detik. Dan rekor orang terlama di luar angkasa ini kemudian dipecahin sama teman senegaranya, Gennady Padalka, yang ada di luar angkasa selama 878 hari. Dan orang ini juga diklaim sebagai time traveler. Ya walaupun cuman lompat 0,02 detik ke masa depan. Meskipun sangat kecil, tapi mungkin dia satu-satunya yang diklaim ngelakuin perjalanan ke masa depan. Ini ngebuktiin kalau perjalanan waktu tuh emang bisa dilakuin. Nah, lanjut ke teori Einstein. Tahun 1915, Einstein kemudian publish bagian kedua dari teori relativitas, yaitu teori relativitas umum. Teori relativitas umum menyatakan kalau ruang dan waktu itu saling terhubung dan dipengaruhi sama massa. Dan massa benda di angkasa itu bisa membengkokkan ruang dan waktu ini yang efeknya dikenal sebagai gravitasi. Kalau Newton bilang gravitasi itu gaya, maka Einstein bilang kalau gravitasi adalah efek dari pembengkokan ruang dan waktu.
Yang ngerti physics tolong koreksi ya kalau salah. Jadi dengan berada di dekat objek yang masanya berat kayak lubang hitam atau black hole, maka itu bisa mempengaruhi waktu juga. By the way, ada yang udah nonton film Interstellar? That's my most favorite movie ever. Keren banget, mau nonton berkali-kali pun gak bakal bosen. One of the best movie of all time sih. Di film itu tuh tokoh yang diperankan sama Matthew McConaughey ngabisin waktu di sekitar lubang hitam. Dan pas dia balik ke rumah, anaknya yang masih kecil udah berubah jadi nenek-nenek. Yang belum nonton, where have you been on your life? Nah, beberapa cara tadi tuh bisa secara teori bikin kita ngelakuin perjalanan waktu ke masa depan. Yang pertama, kita harus punya alat yang kecepatannya bisa mendekati kecepatan cahaya. Yang kedua, dengan cara mendekati black hole. Terus, gimana dengan perjalanan balik ke masa lalu? Jawabannya bisa, secara teori. Kita cuma perlu nyari wormhole, atau semacam terowongan yang menghubungkan dua ruang waktu. Gak kayak black hole yang udah dibuktiin keberadaannya, lubang cacing atau wormhole ini sifatnya masih spekulatif dan butuh banyak energi buat melintasi wormhole ini dan juga teknologi yang sangat-sangat maju. Gak cuman itu, perjalanan ke masa lalu ini tuh bisa nimbulin banyak masalah. Contohnya, ada banyak paradoks-paradoks yang bertentangan sama berbagai hukum fisika. Misalnya, apa yang akan terjadi kalau kalian ke masa lalu dan bunuh kakek kalian? Kalau kalian bunuh kakek kalian, apakah artinya ayah kalian gak bakalan lahir? Terus, kalau ayah kalian gak lahir, apakah kalian bisa lahir? Kalau enggak, gimana kalian bisa ke masa lalu dan bunuh kakek kalian? Bingung kan? Coba tanya sama Nobita dan Doraemon. Kasus-kasus time traveler. Tadi udah dibahas soal kemungkinan kalau kita bisa ngelakuin perjalanan waktu ke masa depan ataupun ke masa lalu. Sekarang kita bahas kasus-kasus yang diduga sebagai time traveler. Salah satunya itu ada yang sempet heboh di TikTok tentang Javier atau Javier yang terjebak di tahun 2027. Walaupun ada banyak kejanggalan, tapi dari sudut pandang content creator, Javier ini bisa dibilang keren sih. Konten Javier ini bisa dibilang lebih mirip ke ARG, Alternate Reality Game. Kalau kalian ingat yang sempat heboh di Twitter tahun 2018 lalu, yaitu The Sun Vanish, ini agak-agak mirip nih. Konten-konten kayak gini tuh, sebenarnya buat dinikmatin aja gak sih? Nah, selain kasus itu, ada lagi kasus-kasus di mana orang-orang diduga sebagai time traveler yang mungkin sebagian kalian udah tahu. Andrew Carlson. Tanggal 25 Februari 2003, sebuah artikel memberitakan tentang seorang pria yang bernama Andrew Carlson ditahan sama FBI atas tuduhan insider trading. Insider trading itu semacam praktik ilegal dalam transaksi jual beli saham. Jadi ibaratnya kalian mau beli saham karena dapat info dari orang dalam. Kenapa bisa dicurigain? Karena cuma dalam 2 minggu aja dia bisa merubah uangnya senilai $800 menjadi $350 juta lewat jual beli saham. Pokoknya saham yang dia beli itu selalu cuan deh. Warren Buffett lewat. Akhirnya Andrew Carlson ditahan atas dugaan insider trading tadi. Sewaktu dia diinterogasi sama aparat, dia nyangkal tuduhan itu dan bilang kalau sebenarnya dia adalah time traveler yang berasal dari 250 tahun di masa depan. Dia balik ke masa itu buat beli saham yang dia tahu bakalan untung. Padahal ya, kalau emang dia dari masa depan, harusnya dia balik ke masa di mana Bitcoin masih murah dan invest di situ. Seenggaknya dia nggak bakal ketahuan kalau invest di Bitcoin, ya nggak sih? Nah, singkat cerita, aparat hukum nggak percaya dan akhirnya dia dipenjara selama sebulan. Sebelum akhirnya ada orang misterius yang nebus dia. Semenjak itu dia pun menghilang dan orang-orang ngira Andrew udah balik ke masa depan. Catatan mengenai asal-usul Andrew nggak pernah ditemuin, seakan-akan dia emang nggak pernah lahir di masa itu. Berita ini kemudian dipublish di media-media terkenal di seluruh dunia. Tapi sayangnya ini berita hoax. Berita tentang Andrew ini ternyata berasal dari tabloid Weekly World News, semacam tabloid cerita fiksi yang kemudian dipublish sama situs Yahoo News. Waktu zaman internet awal-awal kan orang-orang kalau mau nyari referensi berita itu dari Yahoo ya. Nah, ini tuh dianggap fakta dan kemudian ditambah lagi media-media lain juga ngeberitain ini sebagai fakta. Akhirnya kisah Andrew tersebar walaupun itu sebenarnya hoax. Ya, udah nyimak seru-seru taunya hoax.
John Titor. Di sekitar akhir tahun 2000-an, ada seseorang yang muncul di sebuah forum internet dengan username John Titor. Nah, si John Titor ini ngaku sebagai tentara yang berasal dari tahun 2036, di mana pada tahun itu ada sebuah virus komputer yang memusnahkan dunia. Misinya adalah kembali ke tahun 1975 buat ngambil komputer IBM 5100 yang diklaim punya komponen yang dibutuhin buat ngelawan virus itu. Terus dia pun singgah ke tahun 2000 cuman buat ngunjungin dirinya yang masih berumur 3 tahun dan juga sempat ikutan forum online. Katanya John Titor ini di masa depan tuh tinggal di Florida barengan sama keluarganya. Orang-orang yang selamat di zaman itu tuh tumbuh bareng jadi kayak komunitas gitu. Gak ada lagi yang namanya bisnis industri yang memproduksi makanan junk food. Jadi manusia tuh bergantung sama bahan makanan organik yang dijual di pasar lokal. Manusia lebih banyak baca buku pada zaman itu dan ngobrol face to face. Orang-orang juga lebih beragama dan manusia udah punya kemampuan buat cloning. Buat dukung kisahnya kalau dia dari masa depan, dia pun bikin beberapa pernyataan. Di antaranya, bakal adanya perang saudara di tahun 2004. Olimpiade tahun 2004 juga ditunda. Eropa akan hancur tahun 2005 dan penyakit sapi gila bakal nyebar yang semuanya ternyata nggak terjadi. Nah, mesin yang dipakai John Titor itu mirip sama film Back to the Future tapi beda merek mobil. Bukan DeLorean tapi Chevrolet 1967. Setelah berbagi info soal perjalanan waktu ini, John Titor kemudian menghilang dari internet. Menurut kalian, apakah dia beneran time traveler? Sebenarnya ada beberapa poin dari kisahnya yang bisa dibilang meyakinkan. Pertama, soal klaimnya dia butuh komputer IBM 5100 buat memperbaiki komputer di masa depan. Ini kemungkinan emang bisa terjadi. Soalnya tahun 2002, NASA tuh pernah beli alat elektronik kesehatan yang lama dari eBay cuma buat ngambil chip Intel 8086 dari alat itu buat dimasukin ke mesin pengujian booster mereka. Kenapa harus komputer IBM 5100? Menurut John Titor, komputer itu punya kemampuan spesial yang nggak diketahui banyak orang, dan ini dibenarkan sama Bob Dubke, seorang insinyur yang juga membantu mendesain komputer itu. Dia bilang komputer 5100 emang punya kemampuan yang spesial yang bisa jalanin program dengan bahasa pemrograman kuno, dan ini emang gak dikasih tahu ke publik. Kalau John Titor itu cuman hoax, dari mana dia tahu soal kemampuan komputer 5100 itu? Tahun 2009, John Huston, orang yang skeptis soal John Titor, bilang kalau itu tuh cuman prank yang dilakuin pengacara Larry Haber dan saudaranya yang seorang ilmuwan komputer, John Rick Haber. Bahkan stasiun TV Italia pernah nyewa detektif buat nyari tahu siapa itu John Titor, dan hasilnya mereka mencurigai John Rick sebagai John Titor ini. Tapi nggak ada bukti kuat sih soal hal ini. Jadi apakah John Titor ini beneran ada dan berasal dari masa depan? Sergei Ponomarenko. Tanggal 23 April 2006, seorang pria bernama Sergei Ponomarenko jalan-jalan di kota Kiev, Ukraina. Yang bikin beda, pria umur 25 tahun ini pakai pakaian aneh, kayak pakai pakaian zaman dulu. Sergei berpakaian kayak era Uni Soviet dan juga bawa sebuah kamera antik di tangannya. Sergei kemudian deketin sekumpulan polisi buat nanya tentang lokasi jalan Peshanaya. Karena tampilannya sangat beda, polisi pun menghampiri Sergei dan minta dia buat kasih lihat tanda pengenalnya. Habis itu polisi pada kaget, soalnya dokumen yang ditunjukin itu dokumen tua yang berasal dari zaman Uni Soviet tahun 1950-an. Dan juga di dokumen itu tertulis bahwa dia kelahiran 1932. Tapi Sergei nggak kelihatan tua kayak orang yang lahir di tahun itu. Polisi juga kemudian berkesimpulan kalau Sergei ini mungkin ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Polisi pun bawa Sergei ke klinik kejiwaan di Kiev. Dia pun diperiksa sama Dr. Pablo Kutrikov. Dari pemeriksaan itu diketahui kalau Sergei ngaku lahir di kota Kiev 16 Juni 1932. Terus pas Dr. Pablo Kutrikov nanya kenapa dia bisa sampai di zaman ini, Sergei jawab kalau pada saat itu dia cuma lagi jalan-jalan di kota sambil bawa kamera. Terus tiba-tiba ada semacam objek UFO dan tiba-tiba lagi dia time jump ke tahun 2006. Dia punya bukti di kameranya, tapi masalahnya kameranya ini kamera model lama Yashica Flex yang udah nggak diproduksi lagi di tahun 2006.
Setelah ngelaluin proses panjang, klise kamera itu pun dicuci dan emang ada beberapa foto yang nunjukin Uni Soviet zaman dulu. Sergei pun diminta buat nunggu di sebuah ruangan khusus karena kalau emang dia dari masa lalu, berarti ini adalah penemuan besar, pikir Dr. Pablo. Tapi nggak berapa lama kemudian, Sergei tiba-tiba menghilang, mirip temen kalau lagi mau ditagih utang. Akhirnya yang tersisa ya cuma foto-foto yang kemudian tersebar di internet. Walaupun secara teori itu sangat mungkin buat kita ngelakuin perjalanan waktu ke masa depan, kayak udah dijelasin tadi ya sebelumnya. Tapi ada beberapa hal yang janggal dari cerita Sergei ini, yaitu kartu tanda penduduk yang dia kasih lihat ke polisi agak beda sama kartu identitas pada masa Uni Soviet berkuasa. Dan yang kedua, sebagian foto-foto itu kelihatan kayak editan. Misalnya foto pas dia foto Uni Soviet yang masa lalu. Kalau kalian lihat lebih teliti, gedung-gedungnya cuman kayak copy paste. Gimana menurut kalian, Geeks? Time Traveler di film The Circus Charlie Chaplin. Bulan Oktober 2010, seorang pembuat film asal Irlandia, George Clark, ngupload video berjudul Chaplin's Time Traveler ke YouTube. Di video itu ada tayangan pas pemutaran di Los Angeles, tepatnya di Grauman Chinese Theater tahun 1928. Coba kalian perhatiin baik-baik videonya. Kalau dilihat sekilas, ini postur yang mirip sama orang yang lagi nelpon. Nah, George Clark bilang kalau wanita itu lagi ngobrol pakai perangkat yang diduga sebagai telepon. Dan Clark mengklaim kalau wanita itu adalah time traveler. Tapi, apakah itu beneran time traveler? Sebagian orang berpendapat kalau wanita itu sebenarnya lagi pakai alat pendengaran yang diproduksi sama perusahaan Siemens. 4 tahun sebelumnya, Siemens udah mempatenkan alat pendengaran ini dan alat itu memang udah ada di zaman tersebut. Ada lagi yang bilang kalau alat yang wanita itu pakai itu alat pendengaran yang dikembangkan Western Electric tahun 1925. Model 34A Audiophone Carbon Hearing Aid, yang alatnya itu gampang buat digenggam mirip radio kecil atau Walkman zaman dulu. Jadi apakah wanita ini adalah time traveler atau cuman lagi pakai alat bantu dengar aja? Kalau menurut aku, berarti seenggaknya harus ada temennya atau satu orang lagi yang bawa handphone, telepon, biar mereka telepon-teleponan gitu. Dan seenggaknya harus ada menara sinyal. Kalau nggak gimana caranya mereka bisa berkomunikasi pakai telepon. Sebenarnya ada banyak lagi kasus-kasus yang diduga sebagai time traveler. Contohnya kayak foto ini. Foto ini berasal dari tahun 1941 pada saat pembukaan jembatan South Fork di Gold Bridge, British Columbia. Dalam gambar itu diduga orang ini tuh time traveler karena baju yang dia pakai kayak outfit zaman sekarang, nggak kayak yang ada di sekitarnya. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, sebenarnya pakaian itu nggak terlalu baru. Model kacamatanya ternyata udah ada di tahun 1920-an. Terus pakaian yang dipakai kelihatan kayak sweater itu dengan huruf M yang dijahit langsung pada baju, bukan di sablon. Pakaian tersebut kadang dipakai sama tim olahraga zaman itu, mirip sama yang biasa dipakai sama tim Montreal Maroons, yaitu tim hoki es pada masa itu. Dan as we know, fashion world itu tiap tahunnya tuh cuma nge-recycle style fashion yang udah ada sebelumnya. Jadi nggak menutup kemungkinan style pria ini tuh sebenarnya udah ada pada zaman itu dan kemudian muncul lagi beberapa dekade belakangan ini. Makanya kita mikir kalau gayanya tuh modern banget buat zaman itu. Padahal mungkin kayak kita yang ngikutin zaman itu. Menurut kalian, apakah dari kasus-kasus yang disebutin sebelumnya ada kemungkinan kalau mereka ini time traveler? Kan secara teori perjalanan menuju masa depan itu sangat mungkin buat dilakuin. Cuman kita terkendala teknologi aja. Stephen Hawking pernah ngelakuin eksperimen buat ngundang time traveler, di mana dia ngadain pesta, tapi baru diumumin keesokan harinya. Jadi yang bisa datang ya cuman orang yang ada di masa depan gitu. Tapi sayangnya, nggak ada satupun orang yang datang di pesta itu, kata Hawking. Ya siapa tahu memang ada nggak sih time traveler, cuman ya pada masa itu mereka males aja ke pestanya Hawking, ya nggak sih? Mungkin kan? Ya, but still, who knows, di masa depan mungkin peradaban kita tuh makin maju dan suatu saat kita bisa bikin mesin waktu. That's all about time traveler, dari teori-teorinya sampai ke kisah nyatanya atau bahkan hoax, kasus-kasus yang
dinilai sebagai time traveler. Apakah ada yang mau ditambahin, atau ada yang mau dikoreksi, atau ada yang mau di request, atau ada... nggak ada, udah itu aja. Silahkan komen di kolom komentar. Udah ngehang. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video.